cuma beda panggungnya aja. Kalau dulu kan panggungnya di jalanan ya, panggung aktivisme di jalan. Kalau sekarang panggungnya ya di real panggung harfiah ya, secara harfiah ya. Tapi karena jalurnya karena profesinya sekarang komedian ya melalui komedi. Karena gambaranku tuh kalau mahasiswa itu menengah ke atas. Karena zamanku dulu 80-an 90-an tuh orang Jogja itu jarang sekali yang terbersit kuliah di mana besar nggak ada cerita itu. Nggak ada. Waktu itu KTP itu untuk segalanya. Kita jadi anak jalanan berorganisasi supaya mentas. Mau jadi tukang becak butuh KTP. Mau jual angkringan KTP. Mau ngekos KTP. Sementara aturannya 505-504 larangan menggelandang dan tidur di jalan dan mengemis. Tapi saat kita mau ngekos, ditanya KTP kan tolol ini. Jadi lebih menarik saat anak jalanan berorganisasi. Bahasa kalian dulu kan kaum miskin kota. Ya, kaum miskin kota. Nah, kaum miskin kota ini real, pengamen real. Tapi pun itu juga anak jalanan itu terbagi dalam beberapa spesifikasinya. Oke, ketemu lagi di Temu Tamu Podcast. Kaula muda, kaula tua. Nah, kali ini partner saya lagi mengudara. Jadi saya ditemani oleh Bung Apip. Gimana kabarnya, Bung Apip? Alhamdulillah sehat-sehat Pak Nanang. Sehat ya? Ya. Ini Bung, kali ini saya kedatangan tamu. Orangnya nyentrik. Kalau salamnya ini, oi. Nah, selamat datang, Bung Dodo. Siap, selamat datang. Ya, gimana kabar, Bung? Selalu sehat, Mas. Sehat ya. Kesibukannya apa ini, Bung? Mencari kesibukan ya, Mas. Mencari kesibukan ini. Ini Bung Apip, Bung Dodo ini kan legend loh. Kita dulu zaman-zaman waktu masih kuliah dia kan aktif di aktivis gitu. Di Sepur, terus di Tabah juga. Wah, pokoknya dia sering advokasi teman-teman atau masyarakat yang ya bahasanya kalau kita di organisasi dulu kan masyarakat yang tertindas. Gitu loh. Namun marginal. Iya, marginal. Namun kali ini dia meluapkan gitu ya, meluapkan apa? unek-uneknya itu melalui stand up komedi. Nah, ini salah satu stand up komedi di Jogja yang lumayan kritis kepada kebijakan-kebijakan pemerintah. Tuh ada juga yang viral itu pernyataannya dia itu. Yang apa? Yang bicara tuh. Jadi Allah menganugerahi Libanon dengan Khalil Gibran. Wah. Terus dan menganugerahi Indonesia dengan Bahlil dan Gibran. Itu kan viral itu ya. Di mana-mana kalau kita scroll itu kan terkenal itu. Slogannya kan Jogja ora didol. Nah, itu salah satu legend dan menginspirasi teman-teman di aktivis. Bung Dodo. Siap. Ini negara Republik Indonesia gimana? Langsung aja lah. Daripada babi bu kayak gitu. Enggak. Udah lama gak ngikuti sebenarnya Mas. 2 tahun terakhir ini kan aktif di komunitas stand up Indo Jogja, stand up comedy Jogja. Jadi ya sudah kita titipkan lah nasib negara ini sama teman-teman kita. Ya cuma beda panggungnya aja. Kalau dulu kan panggungnya di jalanan ya, panggung aktivisme di jalan. Kalau sekarang panggungnya ya di real panggung harfiah ya, secara harfiah ya. Tapi karena jalurnya karena profesinya sekarang komedian ya melalui komedi. Dan menurutku sah sekali karena pejabat negeri ini kan juga lucu-lucu sebenarnya. Mau DPR, mau pejabat kan lucu sekali. Ya contohnya misalnya kayak apa ya, negara lebih mementingkan gizi daripada pendidikan. Padahal kalau negara tanpa generasi mendatang mau menjadi generasi emas,
nek dipakani tok. Oh, dipakani tok kayak gini sehat-sehat. Sehat-sehat tapi nek goblok ya. Sepakat. Sehat ker ngono ta. 1 tambah 1 berapa? Dihitung sendiri kok tanya saya. Ya jangan tanya saya, tanya saya, hitung sendiri lah gitu kan. Bayanganku kayak ngono, bayanganku sampai itu wah gawat ya. Gue ditakoni presiden sekarang siapa? Soekarno, ngerti ini presidennya mung siji. Siji ora ganti-ganti. Enggak iso hitung-hitungan soalnya. Kan enggak sekolah, sekolahnya mahal, subsidinya dikurangi, diganti untuk apa ditukar dengan susu, ditukar dengan lele. Betul. Lele 1 yang porsinya pasti lebih nikmat dari tentara waktu masih awal kata Pak Presiden gitu ya. Itu udah istimewa sekali itu gizinya daripada dulu waktu saya jadi prajurit. Salah siapa nggak prajurit Jogja ya? Prajurit Jogja makan enak, istimewa. Wah itu. Bung Dodo, menarik ini tadi sebenarnya. Bung Dodo ini perjalanan panjang sampai ke stand up komedi, kemudian mungkin sebelum kita mengulik, menggoreng tentang pemerintahan ini, sejarahnya Bung Dodo lah, kemudian sampai ke titik stand up itu gimana Bung? Perjuangannya? 3 hari bisa. 3 hari. Ya, dirangkum baik lah, dirangkum baik. Dirangkum. Aku lahir besar di kota Jogja, paling kota, sekali sandingnya balai kota sebelah barat, balai kota persis di Miliran itu rumahku. Hari-hariku digubur di situ. Wah, dia asli wong kota ya. Mana rupanya kau trotoar ya. asli wong kota aku. Bukan orang miskin, kalau mau miskin rupanya kayak ompreng MBG. Aku kota. Oh, kota. Ompreng MBG itu kayak ngambil jatah makan napi ya loh. Betul. Ada delok film-film belum pernah di penjara, belum nonton film. Nanti ikut terus waktu kecil gitu aku sama nenek terus aku ngamen berapa 93 94 gitu ngamen. Dulu di IAIN dulu ngamen Mas. Dulu aku ngamen ketemu banyak teman-teman aktivis IAIN yang aku ingat tuh masih sekarang udah jadi kiai. Aku kemarin sempat gak enak banget manggilnya Fafik ternyata sekarang kayak kiai Cak Afik udah jadi kiai kan aku nggak tahu sumpah dulu kalau nongkrong dia pakai GL Pro dulu gondrong gitu. Nah, demo kendel banget di pertigaan mesti chaos apa kendel Mafik itu nggak salah angkatan 91 apa ya, pernah Batman apa itu. Itu masih nongkrong ikut nyanyi ngamen itu zaman bis kota masih 300 apa. Kalau mahasiswa 150. Ngamen terus setiap hari itu ngeliat demo-demo mahasiswa di situ. Dulu masih 3 tuntutan rakyat, terus turunkan harga, turunkan Soeharto waktu itu. Cabut di 98 itu ya? Sebelum jauh 96 95 lah. Ya itu Cak Afik aja masih kuliah, masih pakai GL Bro. Sana itu ada ada Alek, ada Asep, banyak teman-teman yang PMII atau apa dulu. Kalau setiap inaugurasi kan aku suruh nyanyi di situ. Ya. Dari 94 95 gitu. Nah, ngelihat mereka pada demo ini kok, karena gambaranku itu kalau mahasiswa itu menengah ke atas. Karena zamanku dulu 80-an 90-an tuh orang Jogja itu jarang sekali yang terbersit kuliah di mana besar nggak ada cerita itu. Nggak ada. Pasti pikirannya STM ngendi no. Disiapin kerja kalau lulus kerja. Itu STM dulu yang paling idolanya Batam. 90-an ini lulus Batam tuh kok gagah banget, padahal kontrak 8 tahun balik lagi kere nih gini. Umurnya udah habis di Batam itu udah dikontrak. Itu banyak sekali. Kalau Jepang apa kan udah 2000-an ya, 90-an. Luar negeri kalau 90-an itu Batam. Itu istimewa. Nah, aku menganggap mahasiswa enak banget. Ngopo tinggal sinau, udah dikirimi orang tua, di sini tinggal belajar, kuliah. Kok malah demo-demo dipukuli orang depan mata loh. Dulu itu setiap di pertigaan kan mesti chaos dibubarin karena mungkin karena ke timur akses ke bandara toh. Bandara ya. Di ring road duluan tahun 8 berapa dibuat, tapi kan ada didadi toh. Sepi banget itu ring road. Nah,
aku mikir ngono kok yang diperjuangkan kok turunkan harga kok aku banget ngono loh. Yang miskin yang diperjuangkan padahal dia kalau nggak ngapa-ngapain wis enak toh enak kuliah pikirku. Kiriman. Enggak tahu aku mahasiswa yo kere-kere yo apa banget. Gembel-gembel banyak sekali. Aku nggak tahu waktu itu gitu. Orang bisa kuliah mampu. Karena di bayangan di Jogja itu kalau nggak anak PNS nggak mungkin kuliah. TV aja ra duwe to. Delok TV nih tetangga yang pegawai negeri pasti itu. Aku dulu wis bapakku partai minoritas, agamanya minoritas, kuliah bangun gitu-gitulah. Terus ngamen terus akhirnya kepikir kegiatan apa terus ketemulah sama teman-teman circle teman-teman Rode dulu teman-teman. Rode. Terus ketemu terus ini tuh wah aku harus bisa kayak mereka nih bikin organisasi pengamen aku bilang. Karena mereka kan diskusi terus apa nanti kita suruh nyanyi-nyanyi kalau pas inaugurasi. Nah, kalau ada yang respon itu dideketi mahasiswa aku balonder iki. Bakal calon kader. Bakal calon kader. Ya, karena respon lagu-lagu kita kan lagu-lagu dulu lagu-lagu cikal bakale KPP, kelompok pengamen progresif. Spur. Iya, cikal bakale spur ya, cikal bakal spur. Nah, ini cikal bakale KPP. Oh, KPP. Cikal bakale KPP. Oh, kita harus bikin organisasi. Jadi enak banget kita harus punya, tapi susah banget Mak, karena pengamen mahasiswa setiap tahun ada nyeleksi balonder. Kita nggak ada nunggu gembel kabur ke Jogja dulu baru pengamen baru kan gitu. Jadi mindsetnya kita terus bikin organisasi terus bikinlah KPP itu cikal bakal mulai terus kalau demo-demo diajak nyanyi-nyanyi pakai megafon pentas lumayan lah dulu kalau komunitas musik terus kita bikin divisi, ada divisi usaha dana, ada divisi musik, ada divisi teater gitu-gitu. Nah musik divisinya lahirlah Spur itu. Di 98 kita launching. Karena dulu susah banget tuh bikin acara keramaian itu zaman Soeharto. Pasca Soeharto, launching lah sebenarnya bisa di launching 96, 97 bisa di launching. Akhirnya kita launching di 98 tuh di KPN dulu. STIE KPN. Terus launching, terus kita sempat ditawari pentas di pesta Indosiar lah, dulu ada musik kita tolak. Terus ditawari musik Rekord waktu itu major label kita nolak. Pokoknya kita jalurnya indie, partainya indie. Musiknya musik perlawanan. Makanya kemarin 2023 aku bikin konser seperempat abad Spur. Tagline-nya nggak mungkin terkenal. Karena memang arah kita nggak ke situ. Bukan jalur terkenal. Ya kita lewat jalur selatan memang. Kita ke timur ke Surabaya tapi lewat jalur selatan. Memang nggak lewat tol. Jadi memang jalurnya itu nggak mungkin untuk ke situ gitu loh. Bikin itu. Tapi kalau ini kan Mas Dodo ini kan dari zaman dulu ya, sejak Soeharto sampai sekarang kan itu kan ikut terlibat dalam gerakan. Perbedaannya apa zaman dulu sama sekarang? Kalau zaman sekarang aku masih sering sama teman-teman Aliansi Rakyat Jogja Bersatu Jogja, jangan manggil teman-teman jangan. Itu mereka kalau nongkrong nggak sesuai aliansinya. Oh, iya. 90-an dulu gengnya misalnya ada dulu Cikale FM SMKR itu ada berapa kampus gitu. Lah kalau bukan circle itu nggak nongkrong ya. Nah sekarang mau benderanya apapun tuh nongkrong bareng. Iya, teman-teman Jogja tuh Jogja aku nggak tahu kota lain. Yang keren banget ya. Sekarang ini fenomenanya seperti itu. Walaupun secara internal mereka ada pembahasan masing-masing, tapi secara nongkrongnya dulu kok esensial nongkrongnya dewe-dewe loh. Terpecah-pecah ya dulu. Sekarang nggak peduli benderanya apa, itu keren banget. Tapi tetap pembahasannya soal negara tetap itu. Nah pasti dimanapun tentang negara. Nggak tahu negara ini banyak sekali masalah kayak gini, kok nggak sadar gitu. Kan kita dirasani orang elek itu kan nging ya. Risih orang ngomongin apa kayak jangan ngomongin aku ya. Ini wis jelas ditunjuk-tunjuk kok nggak kroso yo. Oh ini negara apa komedi ya. Terus ya itu terus berorganisasi terus aku berjaringan terus sama mahasiswa juga tetap mahasiswa aku bikin sendiri di 2000. Terus kita berdiaspora, kita misah masing-masing. Ada Spur, musik sendiri, karena kegeden. Terus ada organisir kampung dulu di Tungkak itu 99 masuk. Kampung miskin kota. Terus ada usaha dana itu kolektivitas marginal. Itu kita pisahkan, suatu saat kita ketemu lagi. Karena
diseleksi itu anak jalanan itu ada 3 bakat itu gitu loh. Bakat cuman nggak di seni, nggak ada seninya di ini, nggak ada di kampung bermasyarakat apa gitu. Udah ada 3 pengorganisasian, terus di 2001 ketemu lagi kita. Ketemu lagi, kita apa pengamen kok ngomong di fungsi ABRI, pengamen kok ngomong tentang kebijakan. Yang paling dekat lah akhirnya 98 akhir 98-an puasa, inget banget. Kita bikin aksi pertama kali menyuarakan isu kita sendiri. KTP-nisasi untuk anak jalanan dan hentikan razia untuk anak jalanan. Karena waktu itu KTP itu untuk segalanya. Kita jadi anak jalanan berorganisasi supaya mentas. Mau jadi tukang becak butuh KTP. Mau jual angkringan KTP. Mau ngekos KTP. Sementara aturannya 505-504 larangan menggelandang dan tidur di jalan dan mengemis. Tapi saat kita mau ngekos, ditanya KTP kan tolol ini. Tolol ini. Kita jadi ini penduduk gelap kita. Penduduk gelap. Jadi terus akhirnya kita kampanyekan itu walaupun nggak bisa, kita disuruh gabung ke rumah singgah binaan dinas sosial. Sementara kita tahu banget waktu itu, sekarang paling enggak ya, waktu itu busuk. Jadi rumah singgah itu mengurusi kita kalau ada proyek. Ada proyek. Nah, setiap tanda tangan pagi tinggal di situ gitu ya. Kasih pelatihannya jahit, sablon gitu ya. Montir gitu. Walaupun lulus terus nggak apa-ngapain lagi, nggak ada job, nggak ada apa. Apa dah? Itu nggak diarahkan, nggak diopos. Sebenarnya bisa aja, ini montir, PNS seluruhnya kalau bengkel harus di bengkelnya anak jalanan. Enggak, apalah, bisa lah punya kuasa ya toh. Itu nggak ada kayak gitu-gitu. Nah kalau nggak ada program nggak diurus itu. Jadi kita jual kasur, kita TV angkat diem aja ya. Serius. Waktu itu kalau sekarang paling ya beda ya. Beda nama aja sih. Kebijakannya podo. Ya nggak tahu. Kebijakan nggak tahu. Tapi sekarang kan nggak ada. Sekarang kesos bukan Kementerian Sosial kan nggak ada toh. Kesos. Kayak saya dulu gini, Mas Dodo. Saya kan masuk Jogja kuliah kan. Dari mana? Dari Lombok. Oh. Dari Lombok. Terus masuk kuliah. Saya tuh kan mikir kan, saya mikir itu kan anak jalanan ini kan sama kayak punk ya. Tapi lama-kelamaan kelihatan kayak berbeda. Sebenarnya apa sih yang membedakan anak jalanan sama punk? Karena stereotipnya kan anak jalanan itu udah pasti punk ya. Punk yang ikutan anak jalanan. Oh, punk yang ikutan. Ya iyalah. Kalau dari kecil itu kan dari di jalanan awal dulu dari tahun 80-an udah lama sekali itu kan setiap ditangkap kita kena piring, pasalnya 504, 505, malam dibawa ke Polres, pagi sidang, sidangnya piring, berarti kira-kira kayak SIM lah ya itu. Nah kalau punya duit 10.000, 20.000 keluar tuh, punya gitar, 3 gitar tuh, sidang cepat gitu. Tapi kalau nggak punya sama sekali dikurung kita 7 hari. 7 hari. Ya. Aku pernah punya ide tuh, kita pas ada razia motor nggak usah bawa SIM, pas ketangkep kita minta dikurung, itu menarik ya. Mantap Pak? Mantap. 50 orang. Pak razia atau kita nggak mau nebus, nggak mau denda. Kita dendanya kita nggak punya duit, kita mau dikurung. Seminggu. Itu kalau tiap hari dilakukan penuh help. Dan biaya negara bertambah itu. Bertambah 5. Jadi itu pasalnya itu kalau nggak salah pasal itu tahun 50 deh. 50 ya. Sama dengan undang-undang darurat sajam sama dong. Ya, nah, itu. Nah, sedangkan punk itu katanya kalau baca-baca itu lahirnya di Inggris tahun 70-an sama anak skinhead dulu sebelum ketemu tuh. Nah, mereka juga menentang People United Not Kingdom. Dia menentang kerajaan karena kan di Inggris, kerajaan Inggris. Keraton Inggris Hadiningrat. Bahaya nih. Iya paling ya. Gusti Kanjeng Rat Pangeran Charles, misalnya kan kira-kira sama gitu. Nah itu tahun 70-an, nah terus berkembangnya karena lewat skena musik, Sex Pistol, ada gitu-gitu. Berkembanglah di Indonesia tahun 90-an, 90-an loh. Sementara 90-an di Jogja, di Indonesia, itu tercatat kemiskinannya udah lebih dari 40%. Artinya dari 40% kalau di breakdown subsektor, itu yang sektor
pemulung, pengemis, pengamen. Nah, yakin aku 19% ada toh. Nek 16% kok capres ya. Capresnya sama kuwi. Kalah karo anggur. Anggur 19% ya. 16. Ada lah. Itu capres Vietnam. Bukan capres di sini. Vietnam ya benderannya apa kayak wah, ya Vietnam tuh salah. Vietnam benderannya nah itu jadi kenapa jadi lebih menarik saat anak jalanan berorganisasi nih, bahasa kalian dulu kan kaum miskin kota. Ya, kaum miskin kota. Nah, kaum miskin kota ini real, pengamen real. Tapi pun itu juga anak jalanan itu terbagi dalam beberapa spesifikasinya. Alasan mengapa kamu turun ke jalan itu ada beberapa hal. Pertama, karena di kampung nggak ada teman, gabut, apa sekedar bergaul. Ada yang anak broken, cari pergaulannya di jalan. Ada yang memang betul-betul kebutuhan. Nah, tinggal makan, hidup, kerja di jalan. Artinya kan yang dua ini pasti ada batasnya. Banyak nih mahasiswa yang sosok kesini nih, sosok miskin ini, sumakir, sugih macak kiri. Oke, bayang. Ada yang beneran ini. Sumakir. Apa mau lali aku? Sumakir. Kok tekan kono mau apa ta? Ya, iki apa wong pang kayak gitu. Ya. Nah, saat anak jalanan ini terus dia sadar berorganisasi, sadar bahwa negara ini sedang tidak baik-baik saja. Artinya kan gue sama dengan pang misalnya. Dia hidup di jalan apa segala macam, nggak anti kepapanan tapi memang belum mapan. Belum mapan. Nah, tak pikir ya podo wae pisan ya cikal bakal pang bisa-bisa anak pang dulu yang riset di Indonesia. Kan di sana kan negara relatif mapan. Di sini relatif miskin. Zaman merdeka miskin sampai sekarang we. Makan angel. Ya walaupun survivor warga kan gila-gilaan kalau diajak merayakan 17-an all out ya. All out. Paling bahagia lagi. Iya kan gila itu negaranya nggak pernah ngerayain mereka merayakan malah terus. Merayakan. Kontribusi nih. Kalau bahasa kalian yang progresif revolusioner tuh kerajaan negara aja belum memerdekakan rakyat disuruh memperingati kemerdekaan. Wes, catat ini. Anjay. Wah, perjalanan panjang Bung Dodo. Panjang banget turun tekan-tekan iki ya kita kono mau terus paling yo lagi seperempat perjalanan. Terus akhirnya ketemu lagi yang 3 tadi. Oh iya tadi berdiaspora 3 tadi. Aku dilengin lali aku. 3 iki terus gabung lagi kita ada isu KTP-nisasi tadi. Kita tim. Kita harus bikin tim ini untuk fokus serius namanya tim advokasi arus bawah Tabah tadi. Ya. Itu dari Kompe apa nih terus kita organisasi ada 660-an anak. Gimana caranya biar kita bisa dikenal, isu kita angkat setiap bulan demo aku bilang. Jadi kalau mahasiswa duluan nunggu isu enggak nih tiap bulan dan kita bikin heboh. Pertama aksi cuma 4 orang teatrikal di Malioboro pakai sempak doang terus dicacat badan jalan marah-marah DPR puasa demo puasa kok marah aku bilang gitu. Nih DPR aku bawa 98 akhir wah sekalian enggak ada solidaritas enggak ada toleransi muslim atau bukan puasa kok demo bikin gaduh bapak puasa kok marah-marah enggak bener juga kita ada tujuannya gini terus berikutnya kita aksi terus. Aksi karena mungkin isunya pas sehingga banyak sekali masanya yang ikut. Berapa kali duduk di DPR baru rapat kita segel pernah. Dan kita sendiri waktu itu aku nggak tahu teman mahasiswa hilang bubar-bubar nih. Pecah-pecah itu. Terus terkotak-kotak nggak karu-karuan loh. Tapi terus keluarnya perda pakai perda apartemen. Nah, perda rusun bahkan. Rusun. Nah, apartemen itu jiplak ngikut perdanya rusun itu menengah ke bawah, apartemen menengah ke atas mungkin itu. Tapi sama persis plek yang digunakan apartemen itu rusun.